Assalamualaikum teman-teman. Sudah siapkah untuk pembelajaran daring hari ini? Tentunya harus selalu siap ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah agar siswa mengetahui apa itu telepon. Kemudian yang kedua, agar siswa mengetahui siapa penemu telepon tersebut. Disimak baik-baik ya videonya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, pembelajaran 3, halaman 14. Jangan lupa dibuka ya bukunya. Materi pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai penemuan telepon. Nah, ada yang tahu tidak apa itu telepon? Ya, betul sekali. Telepon adalah alat komunikasi yang paling banyak digunakan pada zaman sekarang. Telepon berfungsi sebagai alat penyampaian pesan, baik pesan suara ataupun pesan teks, kepada penerima pesan di tempat yang berbeda atau yang jaraknya sangat jauh. Nah, sebelum kita membahas mengenai penemuan telepon lebih detail lagi, ada yang tahu tidak siapa penemu telepon itu? Nah, pasti kalian menjawab Alexander Graham Bell. Ya, itu sangat benar. Tetapi penemu telepon yang asli adalah Antonio Meucci. Faktanya, Alexander Graham Bell mengadopsi ide desain telepon milik Antonio Meucci. Hal tersebut dikatakan dalam Kongres Amerika. Anggota Kongres sepakat bahwa sejarah memang harus diluruskan. Penemu telepon yang asli yaitu Antonio Santi Giuseppe Meucci. Lahir di San Frediano pada tanggal 13 April 1808. Meucci merupakan pria yang berkebangsaan Italia. Ia adalah orang pertama yang menemukan alat komunikasi modern telepon. Jasa Meucci dalam menemukan alat komunikasi sangat besar karena manfaatnya tidak hanya tulisan, namun dengan menggunakan telepon, komunikasi dapat dilakukan dengan suara. Munculnya telepon sebagai salah satu produk pengembangan teknologi memiliki manfaat yang sangat banyak. Telepon menggunakan transmisi sinyal listrik yang ada dalam jaringan untuk dapat menyampaikan pesan. Hal ini menyebabkan kita dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Pada awalnya, orang lebih banyak menggunakan mesin telegraf untuk mengirim pesan jarak jauh atau telekomunikasi. Namun, ketika telepon ditemukan, telegraf sudah mulai ditinggalkan. Teknologi telepon berkembang pesat dan semakin canggih, terutama ketika telepon seluler ditemukan. Telepon seluler menggunakan sinyal digital untuk mengirim pesan. Jenis pesan yang dikirim berupa pesan singkat, SMS, MMS, email, video, gambar, musik, dan lain-lain. Telepon juga memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan telepon akan lebih mudah. Kita tidak perlu repot menulis surat dan mengirimkannya via pos. Berkirim pesan melalui suara membuat komunikasi dapat tersampai dengan lebih baik karena mengandung intonasi dan nada bicara sesuai dengan maksud yang diinginkan untuk disampaikan. Yang kedua, mempercepat laju komunikasi. Informasi melalui surat memerlukan waktu yang cukup lama. Semakin jauh tempat yang dituju, akan semakin lama informasi tersebut disampaikan. Adapun melalui telepon, dalam waktu cepat, informasi yang hendak disampaikan dapat tersampaikan langsung dan mendapatkan jawaban secara langsung.
Yang ketiga, lebih efektif dan efisien. Menggunakan telepon akan lebih efektif karena yang disampaikan lebih jelas dibandingkan dengan media tulis. Selain itu, pesan yang disampaikan juga lebih efisien dalam hal waktu dan juga biaya yang digunakan. Selanjutnya yaitu dapat menyelesaikan masalah. Suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan cara komunikasi melalui telepon. Kita dapat meminta pendapat atau menyampaikan pendapat secara langsung tanpa harus menunggu waktu beberapa hari. Demikianlah penemuan bidang telekomunikasi dapat mengubah kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik, lebih praktis, lebih efektif, dan efisien, serta semua masalah dapat terselesaikan walaupun tanpa melalui pertemuan secara langsung. Komunikasi kini tak terhalang oleh jarak dan waktu. Nah, demikianlah materi yang dapat disampaikan. Untuk mengetahui pemahaman kalian, tolong diisi ya pertanyaan halaman 15 dan 16. Terima kasih, semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.